yang kita yakini, Allah satu-satunya Tuhan, Allah satu-satunya Rabb, dan Muhammad sebagai pesuruhnya, sebagai utusannya. Ini yang kita yakini kebenarannya. Begitu kita berkomitmen, begitu kita berikrar, maka sampai khalifah. Yang penting kalian tunjukkan kinerja kalian di dalam melakukan. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan limpahan rahmat, karunia, serta hidayah yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa hadir dalam majelis yang penuh barokah ini, sekaligus menunaikan dari sekian banyak kewajiban hamba yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, yakni menunaikan solat fardu Jum'ah berjamaah. Salawat dan salam kepada Rasulullah mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, pengorbanan beliau, mujahadah beliau, hingga Islam sampai kepada kita. Mudah-mudahan dengan keislaman yang kita yakini mampu menghantarkan diri-diri kita sebagai hamba yang selalu berupaya taat kepadanya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang sangat singkat ini, Hatib berwasiat kepada diri Hatib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, mari kita selalu berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sesungguhnya melaksanakan segala apa saja yang menjadi perintah-perintah Allah, yang kita iringi pula dengan kemampuan untuk meninggalkan segala apa saja yang menjadi larangan-larangannya. Insyaallah dengan demikian mudah-mudahan Allah akan memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang beruntung. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita baru berada di hitungan kedua di bulan Muharram 1442 Hijriah. Baru 2 hari kita berada di tahun baru Islam, 2 Muharram 1442 Hijriah. Berbeda dengan tahun Miladiah atau tahun Masehi. Begitu pergantian tahun, hampir setiap orang tahu perpindahan dan pergantian tahun Miladiah ini. Tapi begitu giliran perpindahan tahun Hijriah, yang baru 2 hari kita berada di dalamnya, dari 1441 Hijriah
dan kita masuki 1442 Hijriah. Hampir-hampir setiap umat Islam, apakah mereka memang tidak tahu, ataukah pura-pura tahu, atau boleh jadi memang di luar jangkauan pemahaman dan ilmu pengetahuannya. Maka hal seperti ini tentunya bagi kita sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang muslim yang mukmin, mengingatkan kepada diri kita, keluarga kita, khususnya para generasi dan anak-anak penerus kita, untuk mengingatkan bahwa pergantian tahun seperti ini tidak hanya sekedar tahun miladiah, tapi juga di tahun-tahun hijriah seperti yang saat ini kita jalani. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu menyiapkan waktu-waktu yang diutamakan oleh Allah sebagai momen untuk kita jadikan ibrah dan pelajaran. Hampir setiap saat Allah selalu menghadirkan waktu-waktu yang diutamakan. Perjalanan waktu yang kita lewati dari detik ke menit-menit, ke jam-jam, ke hari-hari, ke minggu-minggu, ke bulan-bulan, ke tahun, berputar dia terus menerus. Tidak pernah dia mundur ke belakang, tapi dia melaju ke depan. Maka setiap detik yang kita lewati menuju menit-menit, lalu kemudian menuju jam-jam, kemudian lalu menuju hari, hari kemudian menuju minggu, minggu kemudian menuju bulan, dan bulan kemudian menuju tahun, berputar terus dia seperti itu. Ini menandakan perjalanan waktu tidak pernah bergeser mundur sedetik pun. Mengingatkan perjalanan waktu yang kita lewati, Allah selalu mengingatkan kepada kita bahwa waktu ini tentulah sangat berharga bagi kita. Ada beberapa kali Allah dalam Al-Quran bersumpah demi sesuatu, khususnya terkait dengan waktu. Wal fajar misalnya, wal lail, wal asar. Allah bersumpah demi masa, Allah bersumpah demi waktu. Kalau Allah memulai ayat dengan sumpahnya, ini berarti ada kandungan makna yang begitu dalam. Wal asar, kata Allah, wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya, kata Allah, manusia itu berada dalam kerugian. Siapakah manusia-manusia yang rugi? Manusia-manusia yang melewati masa, aktivitas, dan seluruh waktunya dalam kehidupan ini tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Waktu yang berputar dari dia tidur sampai dia kembali tidur berlalu begitu saja. Tidak disadari kalau, kata Allah, manusia itu rugi. Ketika manusia dalam perjalanan kehidupannya tidak memanfaatkan semaksimal mungkin waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tidak tahu sampai kapan waktu ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang pasti waktu ini semakin hari bukan bertambah, tapi semakin sedikit jatahnya diberikan kepada kita. Iya, hitungan angka. Kalau hari ini kita berusia 20 tahun, maka tahun berikutnya bertambah angkanya menjadi 21. Kalau hari ini kita 30, berarti tahun berikutnya kita 31. Seterusnya dan seterusnya. Hitungan angka ia bertambah, tapi pada hakikatnya waktu yang kita lewati semakin sedikit diberikan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Maka orang-orang yang merugi dikatakan Allah adalah orang yang memang tidak bisa memanfaatkan semaksimal mungkin waktu yang diberikan oleh Allah kepada dia, kepada kita manusia. Ada pengecualian orang-orang yang tidak merugi. Dalam ayat ini kata Allah, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman.
Maka bagi kita sebagai seorang muslim yang mukmin tidak ada pilihan lain. Begitu kita la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, sampai di penghujung akhir hayat pun kita menggenggam dan memegang keyakinan ini, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Ini merupakan komitmen, merupakan janji dan ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita sadar untuk kita bersyahadah, berikrar bahwa pengakuan kita Islamlah agama yang kita yakini. Allah satu-satunya Tuhan, Allah satu-satunya Rabb, dan Muhammad sebagai pesuruhnya, sebagai utusannya. Ini yang kita yakini kebenarannya. Begitu kita berkomitmen, begitu kita berikrar, maka sampai meninggal dunia pun kita memegang komitmen ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu, kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman. Meyakini dengan sepenuh hati, dengan komitmen yang dia sudah bersumpah, yang dia sudah berikrar, Islam satu-satunya agama, Allah satu-satunya Rabb, Allah satu-satunya Tuhan, Allah satu-satunya yang wajib disembah dalam kehidupan ini. Dan Allah pula lah tempat dia bergantung, Allah lah tempat dia meminta, Allah lah tempat dia mendekat, Allah lah tempat dia berharap. Maka tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sebatas orang beriman yang dikategorikan oleh Allah merugi, kecuali kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus solihah. Dia beriman lalu kemudian dia beramal saleh. Jadi kalau ada orang berkomitmen dengan ucapan lisannya, dia sudah benarkan dengan hati bahwa dia yakin Allah satu-satunya Rabb, Allah satu-satunya Tuhan, Allah satu-satunya tempat dia bergantung, Allah satu-satunya tempat dia meminta. Lalu kemudian dengan keimanannya dia tidak beramal saleh, maka iman hanya sebatas lisan dan pengakuan belaka. Maka ini masih termasuk kata Allah orang-orang yang merugi. Illal ladzina amanu wa amilus soleh, beramal soleh. Maka bentuk amal soleh kita tentu tidak hanya sujud dan rukuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal ibadah yang kita lakukan, itulah sesungguhnya yang disebut dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, itu yang menyebabkan kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia beriman lalu dia beramal saleh, wa amilus solih wa tawasau bil haq wa tawasau bis. Lalu kemudian dia memberikan nasihat, saling nasihat menasehati dalam kebenaran. Walaupun boleh jadi disampaikan kebenaran itu tidak semua orang bisa menerima. Tidak setiap orang langsung mendapatkan hidayah begitu dihimbau, diajak, diseru, dinasehati. Tidak semua orang. Maka setelah memberikan nasihat dalam kebenaran, dikatakan yang benar itulah adalah benar, yang salah itu adalah salah. Maka dalam menasehati ini butuh yang namanya kesabaran. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hampir setiap hari kita selalu mendengarkan pengumuman kabar duka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hampir setiap saat bahwa ada saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masihkah kita tidak percaya dengan kondisi yang nyata ini, bahwa sesungguhnya kehidupan ini sesaat, kehidupan ini sementara saja, bahwa perjalanan kehidupan kita dari 0, 10, 20, 30 atau mungkin boleh jadi sampai 100 tahun pada hakikatnya menuju pada kematian. Kullun nafsin za'iqatul maut, kata Allah, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Pertanyaannya hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, begitu giliran tetangga meninggal dunia, teman kerabat meninggal dunia, sanak saudara, orang terdekat, boleh jadi orang-orang yang kita cinta,
Begitu giliran kita, apakah kita sudah siap bahwa pengumuman itu adalah diri kita? Si Fulan bin si Fulan meninggal dunia pada hari ini, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Dan kita tidak bisa lari dari semua itu, bahwa kita pun akan menanti giliran akan diumumkan yang serupa. Maka memanfaatkan momen hijriah seperti ini, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sekali lagi Khatib mengajak kepada diri pribadi dan juga kepada seluruh jamaah, mari kita jadikan momen pergantian tahun ini untuk kita mengintrospeksi, mengevaluasi diri, mengukur, menghitung, menghisap diri kita sebelum dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kebaikan-kebaikan yang lebih banyak kita lakukan atau justru sebaliknya? Tidak ada yang tahu, hanya diri kita dan Allah yang tahu. Kalau kemaksiatan yang kita lakukan, kejelekan dan kejahatan yang kita lakukan masih bisa menutup mata manusia untuk tidak tahu, tapi bagi Allah tentu tidak. Allah Maha mengetahui, baik yang tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi. Maka dalam momen baik ini Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, sudahkah kamu memperhatikan apa-apa yang engkau persiapkan, apa-apa yang engkau lakukan, apa-apa yang engkau perbekalkan dalam menuju kesiapan hari esok, perbekalan hari kiamat, perbekalan hari akhirat. Yang kalau hari ini kita punya harta, punya uang banyak, bahkan mungkin kita diberikan amanah, punya pangkat, jabatan, kedudukan, tidak berarti apa-apa di mata Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang akan kita persembahkan di hadapan Allah, tapi yang kita persembahkan di hadapan Allah, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Beriman lalu kemudian beramal saleh. Mudah-mudahan dalam momen pergantian tahun Hijriah ini, mari kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi, dikatakan oleh Allah, memanfaatkan waktu sedemikian rupa untuk kita bersegera diri bertaubat. Bertaubat sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu kalau setelah kita pulang dari majelis ini, Allah lalu memanggil kita sementara kita belum siap amal ibadah yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu waktu, jangan menunda-nunda. Selagi kita punya kekuatan, selagi kita masih sehat, selagi kita punya waktu, manfaatkan untuk bersegera kepada ampunan Tuhan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah, dan bersegeralah kepada ampunan Tuhan yang surganya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Bermunajatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pergantian tahun merupakan momen untuk kita memulai melakukan perubahan perbaikan pribadi-pribadi kita, keluarga-keluarga kita, masyarakat sekitar kita dan seluruh umat ini. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Innahu wal ghafurur rahim.